Alright cuy, welcome back cuy to this channel cuy. Bagaimana kabar kalian cuy? Sehat ya cuy? Oke. Pada sore hari ini kita mau riding sore-sore cuy. Habis hujan cuy. Aduh, aku sebenarnya paling males kalau habis hujan gini cuy. Kotor semua cuy. Sepatu aku juga kotor nih. Aduh, aduh. Tapi nggak apa-apa lah. Kita sambil ngobrol-ngobrol ya cuy. Jadi kalau ngobrol-ngobrol di channel ini tuh cuy, kalian bisa nambah pengetahuan cuy tentang otomotif. Kita saling sharing gitu cuy, kita saling berbagi. Kalau kalian mau tanya-tanya, boleh tanya di bawah. Kalau ada yang salah atau yang keliru yang mau kalian tambahin, kalian mau diskusi sama aku juga boleh di kolom komentar cuy. Kalian boleh diskusi di kolom komentar. Aku pasti jawab satu persatu kok cuy. Oke. Aduh. Ya, makasih. Oke cuy, jadi aku baru pulang kerja nih cuy. Sore-sore ya cuy, ini sekitar jam 5.30 cuy. Dan kebetulan hujan jadi agak terlambat pulangnya cuy. Tapi nggak apa-apa, aman kok cuy. Hujannya udah reda dan kita jalan pulang nih. Cuman agak-agak becek gitu cuy, jalanan. Jadi sepatuku pasti kotor nih cuy, soalnya warna putih cuy. Oke cuy, aku sambil tutup helm ya cuy ya. Oke, ini adalah part kedua cuy, kita bahas tentang MotoGP tuh cuy. Di videoku sebelumnya cuy, itu adalah sequel atau part pertama cuy. Kita membahas MotoGP. Sebenarnya kalau membahas MotoGP itu cuy, aduh, seharian tuh nggak selesai cuy. Itu banyak, rumit dan sangat menarik untuk dibahas dan dikupas tuntas cuy. Cuman aku akan berusaha jelaskan kepada kalian supaya mudah dipahami cuy. Jadi sama-sama ngerti dan paham. Oke, kita udah bahas harga part-part motor GP cuy ya, kayak yang umumnya gitu, yang populernya seperti shock, disc brake, ban dan lain sebagainya macamnya itu udah kita bahas di video sebelumnya. Nah, pada video ini kita bakal bahas tentang penyelenggaraan MotoGP cuy. Bagaimana penyelenggaraan MotoGP, regulasi dan ketentuan apa aja buat ikut ajang balap MotoGP ini cuy, dan berbagai hal yang menarik tentang MotoGP kita bakal bahas di video ini cuy. Oke, jadi kalian simak video ini sampai selesai ya cuy ya. Oke, yang pertama, penyelenggaraan MotoGP cuy. Jadi kenapa MotoGP itu nggak diselenggarakan di seluruh dunia gitu, di seluruh negara gitu. Ya emang MotoGP diselenggarakan di seluruh dunia sih cuy, cuman nggak semua negara bisa bisa melaksanakan ajang balap paling bergengsi ini cuy, balap motor paling bergengsi, karena cuy berbagai macam regulasi sama kebijakan politik ya cuy ya, yang jadi pertimbangan Dorna sebagai sebagai orang utama cuy di balik terselenggaranya MotoGP cuy. Itu banyak pertimbangan dan kebijakan politik cuy, terutama MotoGP nggak bakal ngambil resiko cuy menyelenggarakan balap di negara-negara yang berpotensi konflik cuy, atau yang sedang berkonflik. Jadi itu MotoGP nggak bakal menyelenggarakan balap di situ. Yang kedua, berbagai hal terutama kesiapan negara tersebut cuy, baik secara kesiapan jalan, transportasi, akomodasi dan sirkuitnya cuy. Jadi negara tersebut juga bakal diseleksi sama Dorna cuy. Dia siap nggak menjalankan ajang balap ini di musim depan misalnya. Jadi ketika musim ini, sebelum selesai musim ini cuy, Dorna itu sebagai panitia MotoGP itu udah menyiapkan berbagai macam riset cuy ya, di negara-negara yang bakal ditunjuk sebagai panitia pagelaran MotoGP ini cuy. Nah gitu. Jadi beruntung banget cuy, kemarin itu Indonesia cuy, baru aja nih, udah masih fresh banget cuy. Indonesia tuh berhasil cuy jadi panitia penyelenggaraan ajang balap paling bergengsi ini cuy, di sirkuit Mandalika cuy. Wow, itu menurut aku sangat prestasi ya cuy ya. Itu termasuk prestasi yang sangat membanggakan cuy ya, dimana dimana MotoGP ini nggak bisa diselenggarakan di semua negara cuy. Tapi Indonesia yang notabene-nya belum punya sirkuit yang memadai cuy untuk race balap sekelas MotoGP cuy. Tapi dengan waktu yang sangat singkat itu Indonesia berhasil menciptakan membangun sirkuit yang megah banget cuy, itu Mandalika cuy.
Kalian boleh search sirkuit Mandalika bagaimana keindahannya yang sangat ciamik cuy, di berbagai sisi cuy, dan berbagai kultur budaya, dan wow, keindahan alam yang ditawarkan di samping kemegahan sirkuit itu benar-benar luar biasa cuy. Nah, itu Indonesia berhasil cuy menjadi perhatian dunia cuy, dimana MotoGP di Indonesia itu sukses cuy, dilaksanakan sukses. Yang sebelumnya itu diawali dengan WSBK cuy, World Superbike Competition cuy. Habis itu dilanjutkan dengan MotoGP yang mendatangkan pembalap-pembalap kelas top dunia cuy, seperti Marquez dan banyak pokoknya yang lainnya cuy. Kalian pasti kenal deh satu-satunya, kalau nggak hafal satu-satunya. Nah, itu benar-benar prestasi yang sangat luar biasa cuy. Indonesia bisa menyelenggarakan sirkuit, menyelenggarakan balap MotoGP itu cuy. Nah, yang kedua, persyaratan apa aja sih buat bisa ikut balap MotoGP? Yang pertama cuy, kalian harus siap dengan biaya yang sangat mahal cuy. Dimana kalian kalau ingin bergabung di tim MotoGP, kalian harus melewati berbagai macam seleksi yang sangat expert cuy, dan tidak semua orang bisa tembus ke dalam tim MotoGP cuy. Nah, bagi tim MotoGP itu sendiri cuy, seperti Kawasaki, terus Ducati, Honda, Yamaha itu cuy, mereka harus merogoh kocek cuy, ratusan miliar cuy, untuk bisa berkompetisi di MotoGP tersebut. Demi apa? Demi nama baik cuy, demi kebanggaan. Misalnya Honda punya kebanggaan tersendiri supaya bisa memenangkan MotoGP itu cuy, dan demi kepopuleran cuy. Jadi menang balap MotoGP itu bukan hanya menang uang aja cuy, tapi kepopuleran suatu brand itu cuy, atau merek itu cuy, itu benar-benar dikenang di seluruh dunia cuy. Nah, bagaimana caranya kok bisa dapat ratusan miliar itu? Yang pertama cuy, mereka mencari sponsor cuy. Jadi MotoGP itu banyak sekali sponsornya cuy, seperti misalnya nih, contohnya aja deh, ada Pertamina, ada Astra, ada Fastron. Itu kan sponsor-sponsor yang menaungi ajang balap ini cuy. Nah, tanpa sponsor cuy, tanpa mereka juga MotoGP nggak bakal terselenggara cuy, karena biaya yang sangat tinggi dan mahal itu. Siapa sih yang mampu cuy? Mungkin mampu sekali, tapi seterusnya aduh, lebih baik menyerah deh katanya, karena dapat uang dari mana gitu, segitu banyaknya ratusan miliar cuy. Nah, begitu cuy. Jadi berbagai macam cuy keunikan MotoGP tuh, yang kekompleksan MotoGP tuh supaya bisa terselenggara tuh benar-benar luar biasa cuy. Terus selanjutnya yaitu ini cuy. Jadi MotoGP tuh cuy adalah ajang balap paling bergengsi ya cuy seluruh dunia. Jadi semua orang tuh berlomba-lomba pengen nonton MotoGP cuy, tapi nggak berlomba-lomba pengen ikut kompetisi MotoGP karena sangat mahal cuy. Jadi cuy, seperti tiket aja deh. Tiket di Mandalika kemarin udah sampai puluhan juta cuy. Yang tiket itu tergantung juga cuy. Kalian mau pilih yang pas di tikungan, atau pas di trek lurus, atau di tribun-tribun yang sekiranya benar-benar jauh gitu, itu berbeda-beda cuy harganya cuy. Karena kalau yang di trek lurus itu biasanya itu yang paling utama cuy, kayak VIP cuy. Nah, itu biasanya mahal banget cuy, mahal sekali. Itu yang di trek lurus cuy, tempat para rider itu apa namanya? Merakit motornya bersama timnya cuy, sama tempat-tempat mereka istirahat, itu mahal sekali cuy. Apalagi tribun yang paling depan tuh sangat-sangat mahal cuy. Oke cuy, di sini macet cuy ya. Habis itu cuy, dan Indonesia tuh berhasil cuy menarik perhatian dunia cuy. Lewat apa cuy? Yang paling bener-bener viral tuh satu cuy, Marquez kecelakaan. Yang kedua cuy, itu cuy ya, pawang hujan cuy ya, Mbak Rara pawang hujan. Nah, itu benar-benar viral sekali cuy, viral, sangat viral cuy. Bahkan MotoGP tuh official akun Twitternya tuh, dia nge-tweet bahwa it's work, dalam artian apa yang dilakukan oleh Mbak Rara itu ternyata berhasil cuy untuk menghentikan hujan tersebut. Wow, itu kan jadi salah satu promosi dunia cuy, gila. Bukan artian pawang hujan Indonesia mendunia, tapi
kearifan lokal Indonesia tuh yang jadi intinya tuh mendunia cuy. Sehingga menarik wisatawan yang penasaran cuy. Bagaimana sih Indonesia itu kok bisa sedemikian populernya gitu. Wow. Ternyata setelah dibuktikan mereka datang ke Indonesia juga beneran terkesima cuy dengan berbagai macam hal kultur budaya yang ada di Indonesia cuy. Nah, itu kan menarik banget cuy. Sehingga MotoGP juga bukan sekedar ajang balap biasa selesai terus pulang, enggak cuy. Di balik itu melekat bahkan berdampak sangat besar cuy demi kemajuan ekonomi Indonesia cuy. Dimana ketika banyak turis asing datang ke Indonesia cuy, nah disitulah devisa Indonesia itu meningkat cuy. Jadi ketika Indonesia devisanya meningkat cuy, di situ pergerakan ekonomi bisa lebih baik cuy. Dan terlebih lagi kan tim-tim tuh kan tinggalnya kan di sekitaran kawasan sirkuit itu cuy. Dimana sirkuit itu kan biasanya kan tingkat ekonomi atau kemajuan contohnya di Mandalika deh, kemajuan pembangun yang ada di situ kan belum merata cuy. Nah, tapi dengan adanya pendatang-pendatang dari luar negeri cuy, itu bisa menjadi masukan pemerintah atau dorongan tersendiri cuy buat kemajuan daerah itu tersebut cuy. Bisa menambah devisa, bisa mendatangkan banyak wisatawan asing cuy, bisa menciptakan berbagai macam UMKM atau lapangan usaha baru cuy, seperti penginapan, resto, tempat makan, tempat istirahat, dan tempat-tempat wisata gitu cuy. Wow, sangat luar biasa kan cuy dampak yang diberikan oleh adanya pagelaran balap kelas wahid ini cuy. Nah seperti itu cuy. Jadi makanya nggak menutup kemungkinan semua negara tuh pengen cuy terselenggaranya MotoGP ini di negara mereka cuy, karena itu adalah nama baik cuy, nama baik bangsa itu benar-benar dipertaruhkan di situ cuy. Citra bangsa itu dipertaruhkan di pagelaran itu cuy. Kalau kita bahas tentang motor ya cuy ya, nah seperti itu cuy. Jadi nggak ada ruginya cuy kita menyelenggarakan balap itu cuy, meskipun kita juga sebagai negara yang jadi tuan rumah cuy, pasti kita mempunyai effort yang sangat besar cuy. Kita wajib mempunyai effort, wajib melakukan berbagai macam pembangunan, perubahan, dan berbagai macam hal yang tentu di luar dari perkiraan negara kita cuy. Kayak misalnya kita deh nyediain uang 500.000, ternyata yang datang ada 100 orang. Nah kan tentu saja kita harus merogoh kocek yang sangat-sangat besar kan cuy. Nah di situ juga yang dilakukan oleh negara kita demi suksesnya acara ini cuy. Nah begitu cuy. Jadi inti dari semuanya cuy, MotoGP adalah ajang balap paling bergengsi. MotoGP adalah ajang balap paling mahal cuy, balap motor paling mahal cuy. Dan MotoGP adalah ajang balap paling mempertaruhkan bangsa cuy. Tapi Indonesia berhasil sukses cuy melaksanakan ajang balap ini cuy. Dan di waktu yang akan depan cuy udah ada kabar cuy, rumor bahwa ada negara tertentu cuy yang udah dijadwalkan harus menyelenggarakan MotoGP di negara mereka. Cuman mereka karena berbagai macam kebijakan politik dan hambatan cuy, sehingga mereka memutuskan untuk batal dan tidak siap menjadi tuan rumah. Dan rumornya adalah Indonesia ditunjuk untuk kedua kalinya menjadi tuan rumah dalam satu musim MotoGP. Wow cuy, itu bener-bener kalau kalian ngikutin MotoGP cuy, rasanya itu pengen ke sana cuy. Cuman yang nggak pengen tuh dompetnya cuy. Dompetnya menangis cuy, tiketnya mahal. Oke, jadi terlepas dari itu pasti ada kekurangannya juga cuy ya. Namanya ada kelebihan pasti juga ada kekurangan. Dimana penyelenggara MotoGP juga menyimpan berbagai macam itu cuy ya, berbagai macam kendala, bahkan pelayanan yang viral tuh cuy, yang kurang baik dilayani dari panitia kepada para penonton atau penggemar MotoGP. Tapi nggak apa-apa cuy, hal buruk itu biasa cuy. Tapi yang luar biasa tuh adalah keberhasilan cuy menyelenggarakan ini dan menyukseskan acara ini. Wow, gimana cuy? Aku udah jadi presenter belum cuy? Ya seperti itu cuy. Semoga bisa menjadi
menambah pengetahuan kalian juga cuy. Jadi kalau kalian mau diskusi cuy, bisa komentar di bawah cuy, kita berdiskusi bareng ya cuy ya. Oke cuy, terima kasih buat kesetiaannya cuy. Udah nonton channel ini, udah support channel ini cuy. Bahkan aku bisa bisa lebih baik cuy, semakin hari semakin baik cuy, menyediakan buat video buat kalian cuy. Nah, terutama aku bikin video tuh biasanya persiapan dulu cuy. Apalagi yang video seperti ini cuy. Jadi aku prepare, baca berbagai macam literasi, referensi tuh, baru aku bisa cerita dan sharing-sharing kepada kalian gitu cuy. Oke. Terima kasih cuy atas perhatiannya cuy. Aku close videonya sampai sini ya. Oke, see you.